Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadratil mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para hujjaj, para masyayikh, para sesepuh, para tokoh masyarakat bil khusus yang sama kita hormati, seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu shaimin, shaimat, qaimin, qaimat yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa diberikan kekuatan untuk beribadah dengan kesemangatan yang tanpa berkurang sedikit pun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang terus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena kata Nabi, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa orang yang tidak bersyukur dari nikmat-nikmat Allah yang kecil-kecil, mustahil dia bisa bersyukur kepada Allah kepada nikmat-nikmatnya yang besar. Wa man lam yashkurin nas, dan barang siapa yang tidak bisa berterima kasih atas nikmat yang diberikan oleh sesama manusia, lam yashkurillah, mustahil dia bisa berterima kasih, bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka beribadahnya kita pada kesempatan pagi hari ini itu adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan diizinkan dan diberikan kesempatan kita untuk beribadah, itu pun adalah satu nikmat. Ketika mendapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat itu juga satu nikmat. Maka kita butuh alhamdulillah yang kedua. Bisa mengucapkan alhamdulillah yang kedua atas nikmat, bisa mengucapkan alhamdulillah yang pertama, itu juga adalah satu nikmat. Maka kita perlu mengucapkan alhamdulillah yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan tiada batas. Maka Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah, seandainya kalian coba menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, tidak akan mampu kita menghitung daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tahu salat yang dalam sejarah sangat masyhur, kakinya sampai luka, sampai bengkak. Kemudian istri beliau Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, lima tasna'u hadza?" Ya Rasul, mengapa engkau lakukan yang demikian? Salat sehingga kaki engkau luka, sakit. Padahal surga sudah pasti, amalan terus-terusan baik, dijamin bakalan gampang ketika lewat siratal mustaqim. Kira-kira apa sih yang engkau lakukan sehingga gini-gini amat, begitu bahasa kitanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, afala akuna abdan syakura, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur?
Justru dengan dijamin surga, dipermudah hisabnya, itu adalah satu kenikmatan. Maka saya ingin bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tahu bapak-bapak juga mungkin ada yang sholat sampai bengkak kakinya gitu ya, cuman nggak tahu kenapa gitu ya, alasannya beda-beda. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kalau nggak salah itu dikasih jadwal saya, judulnya peristiwa-peristiwa di bulan Ramadan. Hadirin jamaah sekalian, kita tahu bulan mulia itu semuanya ada 4. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Inna sesungguhnya iddah, jumlah bilangan asyuhur, bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan selama 1 tahun putaran, yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, itu seluruhnya 12, ada 12. Wa minha, dan dari 12 bulan itu, arba'atun hurum, 4 yang dimuliakan. Yang mana yang 4? Di ayat tersebut nggak disebutkan, tapi di hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan yang 4 yang mulia itu adalah salasun mutawaliyah, 3 berderetan. Apa dia? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian yang terpisah adalah Rajabun Mudhar, yaitu bulan Rajab. Nggak ada bulan Ramadan di sini. Nah, hadirin jemaah sekalian, ketahuilah justru Ramadan lebih mulia dari 4 bulan tersebut. Mengapa? Karena hanya bulan Ramadan satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Semulia-mulianya bulan Muharram nggak ada disebutin di Quran, cuma disebutin di hadis. Maka para ulama mengambil kesimpulan, maka Ramadan a'zamu darajatan, itu bulan Ramadan paling tinggi-tingginya derajat di antara 12 bulan yang ada. Maka bersyukur ketika Allah hadirkan kita di bulan Ramadan ini, sehingga Rasul katakan, lau ta'lamuna ummati ma fi Ramadan, lau seandainya ta'lamuna mengetahui siapa ummati, umatku, ma fi Ramadan, keberkahan yang akan Allah berikan di bulan Ramadan, keuntungan yang akan Allah berikan di bulan Ramadan, rahmat, ridho, maghfirah, ampunan, pembebasan dari api neraka, dan segala macam kebaikan yang ada di bulan Ramadan, la tamannau, pasti umatku ini akan menghayal, akan berharap, akan yang namanya bercita-cita 1 tahun itu semuanya Ramadan. Kira-kira bapak-bapak kalau semua bulan itu Ramadan, seneng apa kurang seneng ya? Hah? Kita mau ngomong seneng berat juga. Oh bilang enggak seneng, hadis Nabi. Hadirin jemaah sekalian, kalau tahu kenapa bisa begitu? Karena Ramadan membawa semua kebaikan. Betul kan ya? Coba, kapan kita nungguin waktu sholat kalau bukan Ramadan? Ya, Ramadan kita nungguin sholat, habis sahur nungguin subuh. Kenapa? Sayang kalau nggak buru, kalau nanti tidur sayang subuh. Apalagi waktu favorit yaitu maghrib, ditungguin bener-bener. Sampai ditungguinnya sampai ada makanan di depannya. Dikit lagi nengok jam, dikit lagi nengok jam. Itu saking rindunya sama ibadah. Di bulan Ramadan kita ini kurang tidur. Di dalam Al-Quran dikatakan, hamba-hamba terdekat kepada Allah itu adalah orang-orang yang sedikit tidur. Maka Rasulullah SAW itu sedikit tidur, sedikit makan. Beda dikit sama kita. Kalau kita dikit-dikit dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Kita itu jemaah sekalian. Artinya ini adalah keutamaan Ramadan. Lantas peristiwa-peristiwa apa aja sih yang terjadi di bulan Ramadan? Yang pertama, hadirin jemaah sekalian, yang kita tahu bahwasanya Ramadan Rasulullah SAW itu cuma 9 kali
Kemudian Ramadan pertama yang dialami Rasul yaitu tahun kedua ba'dal hijrah, setelah hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Baru di tahun kedua itu datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk yang namanya berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei sekalian orang-orang yang beriman. Para ulama bilang kalau ayat diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, mesti dia ini madaniyah. Madaniyah, kan jenis suratnya ada dua, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Ayat Makkiyah itu Pak bukan berarti turunnya di Mekah. Ayat Madaniyah bukan artinya turun di Madinah, tapi yang membedakan Makkiyah dan Madaniyah sebelum atau sesudah hijrah. Qablal hijrah, sebelum hijrah pasti namanya Makkiyah. Walaupun Nabi lagi jalan-jalan di Madinah, datang ayat ya Makkiyah. Karena kenapa? Belum hijrah. Tapi ma ba'dal hijrah, setelah hijrahnya Nabi Muhammad, walaupun Nabi lagi ada di Mekah, tetap aja ayatnya Madaniyah. Dan di antara ciri ayat-ayat Madaniyah pasti ungkapannya ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang beriman. Tapi kalau ayat-ayat yang Makkiyah itu ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Apa bedanya? Karena fase-fase Nabi di Mekah, kurang lebih 13 tahun Nabi di Mekah ini adalah penggemblengan akidah. Sehingganya ayat-ayat Makkiyah atau ayat yang turun sebelum hijrah jarang ada yang memberatkan kaum muslimin berupa perintah-perintah. Belum ada perintah. Kenapa? Karena takut kalau diperintah, hadirin jemaah sekalian, ini merasa terbebani sementara imannya belum ada. Artinya Rasulullah SAW menanamkan keimanan kepada para sahabat waktu itu 13 tahun, hadirin jemaah sekalian. Setelah 13 tahun berlalu di Mekah, kemudian 2 tahun di Madinah, baru ada perintah puasa. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil, hadirin jemaah sekalian, kalau kita mau memerintahkan segala sesuatu kepada anak kita, pastikan dia cinta dulu dengan perintah tadi. Karena kenapa? Banyak orang hari ini demi iqamatul adli, demi mendirikan yang benar dan menyingkirkan yang salah, dia ngomong A aja, B aja langsung, tanpa ada yang namanya itu memperkenalkan yang akan kita perintahkan adalah satu kebaikan. Akhirnya dia ngerasa terbebani, akhirnya dia ngerasa capek. Contoh, kemarin jamaah ada yang cerita, Ustadz, anak saya lagi resep-resepnya sholat. Kalau misalkan diajak sholat, dia itu senang Ustadz. Tiba-tiba saya ajak sholat taraweh. Ternyata sholat taraweh ini rakaatnya banyak. Sampai nih anak tanya, habis salam dia tanya, Pak udah belum? Belum. Pak udah belum? Belum. Akhirnya di kesempatan hari yang besok dia nggak mau ikut taraweh lagi. Kenapa? Karena dia bilang taraweh memberatkan. Kenapa ini anak punya kesimpulan taraweh memberatkan? Karena belum ada imannya, karena belum ada rasa cinta. Kenapa bapak-bapak nyaman taraweh, hadirin jemaah sekalian? Karena udah tahu padilah keutamaannya. Seandainya kita nggak tahu padilah keutamaan taraweh, nggak mungkin kita taraweh. Coba saya tanya, sholat subuh, kalau misalkan kita nggak tahu padilah keutamaan sholat subuh, bapak-bapak sholat subuh gak? Kayaknya enggak ya? Betul kan nih? Kenapa bapak kerja? Karena tahu tiap bulan bakalan gajian. Betul? Kenapa bapak-bapak jamaah sekalian rela panas-panasan kerja? Karena kita tahu ada keuntungan yang akan kita dapat. Maka Rasulullah SAW di dalam kitab tadi Tasri dijelaskan tuh, dalam penetapan syariat hukum agama Islam ada yang namanya tadrij. Apa tadrij itu? Jadi peringkat-peringkat, level 1, level 2, level 3, level 4 dan seterusnya. Pengharaman khamr, begitu datang ayatnya enggak langsung bilang haram tuh khamr, tapi dibilangin sama agama itu khamr itu sedikit manfaatnya, banyak madorotnya, belum dibilang haram.
Ayat kedua sampai 4 ayat dibutuhkan untuk mengharamkan khamr. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya Allah saja nggak langsung patahkan orang untuk yang namanya mendirikan kebenaran. Ini banyak hari ini atas nama kebenaran tapi nyakitin perasaan orang, sehingga perasaan orang tersebut patah dan menganggap buruk kepada agama Islam. Padahal agama Islam enggak buruk, tapi orang Islam itu sendiri yang buruk. Berapa banyak hari ini orang Islam menutupi kehebatan Islam itu sendiri, ya enggak? Jadi orang Islam menutupi kehebatan Islam. Kenapa emang tidak terpancar jiwa Islami pada karakternya, cara ngomongnya, cara pikirnya, cara pandangnya? Padahal Islam tidak seperti itu, tapi orang Islam tidak mencerminkan keislamannya. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu ini datang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Hadirin jemaah sekalian, dalam bahasa Arab kalimat kutiba itu ada yang disebut dengan diwajibkan. Bahasa Arab itu banyak, ada aujaba, ada farodo, mewajibkan itu. Tapi kenapa yang dipilih kutiba? Kata para ulama, kalau ayatnya pakai kutiba menjelaskan perintah yang bakalan dilaksanakan selalu bertentangan dengan hawa nafsu. Nah, puasa kan bertentangan sama hawa nafsu. Orang biasanya makan, suruh tahan makannya. Orang biasanya minum, suruh tahan minumnya. Meluapkan syahwat hawa nafsu, tapi suruh ditahan. Ayat-ayat lain tentang masalah ini, kutiba alaikumul kisos. Kisos, tangan dibayar tangan, mata dibayar mata, dan lain-lainnya itu juga pakai kutiba. Kenapa? Karena nggak mau orang. Waktu itu sejarahnya ada seorang namanya Fatimah. Fatimah ini anak orang kaya. Orang tuanya, sukunya itu adalah donatur buat Nabi Muhammad dalam peperangannya. Kemudian si Fatimah ini ketahuan mencuri. Akhirnya akan didirikan hukuman asyariku wasyarikatu faqau aydiyahuma, suruh dipotong tangannya. Namun karena ini bapaknya donatur, merasa dekat sama Nabi, dia datang ke cucu angkatnya Nabi. Ini Nabi punya cucu angkat namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid dibisikin, Usamah tolong datang ke Rasul, bilangin nama Rasul, ini Fatimah anak saya mau dipotong tangannya, ketahuan mencuri, tolonglah, jangan dihukum. Kenapa? Kan donatur, kan deket. Nih Fani, ternyata dari dulu udah ada yang model begini nih ya. Tenang, MK kan mamang, ini MK pamannya, tenang. Itu kan ada Pak lagunya itu yang Nasidaria itu ya, tahun berapa itu? Adikku melanggar hukum, paman jadi hakimnya, kan ada lagunya itu. Itu lagu ibu saya dulu, masih Nasidaria ya. Hadirin jamaah sekalian, tenang, ini kan donatur. Hadirin jamaah sekalian, guru saya bilang dulu waktu di pesantren, jangan pernah sedikit pun minta uang dari orang. Kenapa? Kalau kita udah cobain makan uang dari orang hasil minta tadi, walaupun sedikit, itu ngomong haram aja malu-malu. Negur itu malu. Dia salah, kita mau tegur, malu. Mau ngomong haram doang malu. Ngerasa kita udah makan uang dia. Apalagi dibeliin mobil mah, apalagi dibeliin rumah mah, wah udah susah. Bisa-bisa yang haram jadi halal. Kan ada cerita tuh Pak, ada anjing mati. Anjing mati ini yang punyanya datang ke pengurus masjid Al-Muhajirin, ya Muhajirin ya, Pak pengurus, ini anjing saya mati. Katanya nih sebelum meninggal nih anjing wasiat minta dimandiin, disolatin di masjid Al-Muhajirin. Anjingnya minta disolatin. Kira-kira apa respon pengurus? Oh nggak bisa, haram. Nah, anjing pengen dimandiin. Nah, tapi begini, yang mengurusin itu masing-masing. Itu kata anjing saya nih sebelum meninggal, yang ngurusin jenazahnya, yang nyolatinnya, masing-masing dapat duit nggak banyak.
saling 10 juta. Kira-kira runding lagi kan ya? Kalau di sini mah enggak, insya Allah 10 juta gimana nih? Akhirnya pengurus nggak bisa nentuin. Kita tanya Ustadz, tanya Ustadz, ada kasus nih. Apa? Anjing, kenapa? Minta dimandiin, minta diurusin jenazahnya kayak orang, minta dikapanin segala, disolatin di masjid. Bagaimana nih Ustadz? Haram kata Ustadz. Ya udah Ustadz ngobrol dulu dah sama yang punya anjing. Akhirnya begini Pak Ustadz, buat imamnya khusus 100 juta. Wow. Kira-kira godek nggak nih? Godek. Betawi bilang godek. Kira-kira kalau bapak jadi ustadznya gimana? Hah? Akhirnya setelah berunding lama keluar dari rumahnya, ayo kita sholatin. Wih, sholatin. Ya pengurus setuju 10 juta, ya. Ustadz setuju 100 juta. Tinggal jamaah yang nggak dapat apa-apa komplain. Ya. Nggak bisa begitu jamaah komplain. Wah, misalkan ini mah contoh. Komplain, setelah komplain ribut lama-lama. Ustadz kenapa nih? Apa dalilnya nih? Bisa ada anjing sholat di masjid? Disolatin segala layaknya manusia. Katanya Ustadz, setelah saya pikir-pikir dan saya hitung-hitung dan saya cari nasab ini anjing, ternyata ini anjing keturunan Ashabul Kahfi. Cilah. Kayak bener nggak kira-kira? Ini nggak ada dalil aja dicari Pak, dalilnya yang begini 100 juta ya nggak? Nah hadirin jamaah sekalian, ini nih bertentangan dengan hawa nafsu. Kutiba, kutiba alaikumussyam, untuk berpuasa. Kama kutiba, sebagaimana ini puasa juga diwajibkan. Jangan iri, jangan kalian merasa terbebani, sebab yang wajib puasa itu bukan kalian doang, min qablikum, sebelum kalian berpuasa. Bahkan hadirin sekalian, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelasin bahwasanya puasa orang terdahulu itu beda sama kita. Mereka puasanya itu 1 bulan 3 hari di pertengahan. Kalau kita sekarang namanya ayyamul bid. Jadi mereka waktu itu nggak ada Ramadan, tapi puasanya sebulan 3 hari. Coba dah Bapak hitung, kalau sebulan 3 hari dikali 12, berapa total? 36. Sama nggak sama Ramadan? Sama, Ramadan 30 katakan. Nah itu 6-nya mana? Ya ntar Syawal kita puasa 6 lagi sama. Ya gak? Kalau hitung bulanan 36, karena setiap bulan 3 hari, tapi begitu datang Ramadan, Rasulullah SAW itu menyariatkan puasa 1 bulan. Nah hadirin sekalian, yang bikin beda adalah puasanya. Kalau umat terdahulu itu puasanya, kalau dia itu maghrib buka, setelah dia buka puasa kemudian dia tidur. Nah bangun tidur pasti itu udah puasa lagi, jadi nggak ada sahur. Bayangin kalau bapak-bapak pulang kerja jam 5.30, buka maghrib, sholat isya, sholat taraweh capek, ketiduran, bangun-bangun jam 10 malam, langsung puasa lagi tuh. Tapi kalau kata umat terdahulu nggak apa-apa, cuman sebulan 3 hari ini, cuman sebulan 3 hari. Dan hadirin sekalian, itu kenapa banyak orang yang protes. Kenapa? Tahu-taunya puasa yang tadinya sebulan 3 hari dipindah jadi sebulan full. Kira-kira berat gak? Bayangin, kemarin 3 hari aja itu bangun tidur langsung puasa lagi. Nah sekarang sebulan, itu nyiksa kita namanya. Baru tuh ada ayatnya turun, uhilla lakum yaumar rafasu ila nisaikum, dihalalkan kalau malam campur sama istri, boleh. Beda puasa yang ini, yang sebulan ini. Tuh hadirin jamaah sekalian, ini yang disebut dengan kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang la'allakum tattaqun. La'alla ini Pak, kalau dalam bahasa Arab itu namanya litaraji. Litaraji itu harapan, tapi yang ada kemungkinan terwujud namanya litaraji. La'allakum tattaqun, ada kemungkinan nggak kita jadi orang takwa? Ada. Tapi kalau ada juga dalam bahasa Arab litamanni, harapan yang nggak mungkin.
Kalau bahasa Arabnya biasanya pakai kalimat laita. Oh, ya laitani kuntu turaba. Ya, kata orang kafir nih, seandainya saya tahu bakalan disoal umurnya, tenaganya, pikirannya nanti sama Allah Subhanahu wa taala di akhirat bakal dipertanggungjawabkan, mendingan ya laitani kuntu turaba, saya jadi tanah aja. Tapi apa mungkin dia jadi tanah? Nggak mungkin. Kemungkinan yang tidak mungkin terjadi namanya litamanni. Tapi kalau Allah yang ngomong kalimat la'alla, bukan satu kemungkinan, tapi litahaqquqi, sebuah kepastian. Pasti jadi orang bertakwa kalau benar puasanya. Nah, hadirnya mas kalian, di perang pertama, di puasa pertama ini Rasulullah SAW mengalami peperangan, namanya perang Badar, yang kita tahu perang pertama dilaksanakan oleh kaum muslimin pada saat itu. Jadi Rasulullah SAW ini nggak niat perang, hadirin mas kalian, nggak niat. Niatnya cuma pengen ngambil harta-harta kaum muslimin yang ditinggal hijrah. Kan hijrah nih dari kota Mekah ke Madinah, hartanya masih di kota Mekah. Tahu-taunya hartanya diambilin sama musyrikin Mekah. Singkat ceritanya, Nabi dapat info ini gerombolan dagang kafir Quraisy bakalan lewat ke kota Madinah. Wah, gimana kalau kita ambil aja? Enggak niat perang. Tapi ternyata ada orang munafik di kota Madinah ngirim surat tuh ke Abu Sufyan. Abu Sufyan, ini Nabi Muhammad dan para pengikutnya udah bawa tentara yang begitu banyak mau nyerang kabilah engkau. Ini harta engkau bisa diambil di tengah jalan. Akhirnya datang bantuan musyrikin Mekah, 1000 pasukannya, hadirin mas sekalian. Sementara Rasulullah cuma 300-an, 313. Sama Rasul jadi 314. Akhirnya terjadi tuh peperangan Badar. Singkat ceritanya Allah Subhanahu wa taala tolong kaum muslimin mengalami kemenangan. Maka perang Badar terlaksananya itu di Yaumal Taqal Jam'an. Surat Al-Anfal ayat 41 berkatakan Yaumal Taqal Jam'an. Apa Yaumal Taqal Jam'an? Di hari bertemu kedua pasukan yang sangat besar. Dan itu kata para ulama jatuhnya 17 Ramadan. Itu juga kenapa Allah Subhanahu wa taala kita sebagian kaum muslimin melaksanakan nuzulul Quran di 17 Ramadan. Karena Allah menurunkan Al-Quran di Yaumal Taqal Jam'an, di hari kedua pasukan bertemu, yaitu 17 Ramadan. Tapi ada juga yang bilang nuzulul Quran itu kapan? Yaitu di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kita tahu ayatnya, inna sesungguhnya kami anzalnahu menurunkan ini Al-Quran fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Dan dari hadis-hadis yang kita tahu Lailatul Qadar itu di usyrul awakhir, 10 akhir. Biasanya di malam ganjil. Makanya ada juga orang yang meyakini itu Quran diturunkannya di tanggal 21, 23, 25, 27, 29 Ramadan. Kenapa? Lailatul Qadar. Tapi pemahaman yang terbaik adalah begini. Karena turunnya Al-Quran itu Pak, itu kan bertahap-tahap. Pertama dari Allah Subhanahu wa taala turun ke Lauhil Mahfuz. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala turun ke Lauhil Mahfuz ini Pak, enggak ada cerita. Di kitab-kitab, di Quran, di hadis enggak ada cerita bagaimana turunnya semalam, 2 malam, 3 malam, enggak ada. Atau turunnya ini sekaligus apa 30 juz, gimana, enggak ada ceritanya. Yang jelas turun. Kemudian dari Lauhil Mahfuz turun lagi nih Al-Quran kemana? Ke Baitul Izzah, atau biasa disebut dengan Sama'ud Dunya. Nah, ini turunnya dap'atan wahidah, 1 kali 30 juz, 1 malam. Nah, malam itu yang para ulama yakini disebut malam Lailatul Qadar. Nah, sedangkan dari Baitul Izzah, dari Sama'ud Dunya turun ke Nabi Muhammad, turunnya berangsur turunnya sedikit, tergantung kejadian. Ada sahabat tanya, ya Rasul, ini harta rampasan gimana? Maka turun ayatnya, yas'alunaka anil anfal, mereka bertanya kepada wahai Nabi Muhammad tentang harta rampasan perang.
Ada orang tanya, ya Rasul, ruh ini kalau habis mati kemana? Yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Maka perlu ngaji ini itu dengan mempelajari asbabun nuzul. Ayat ini nggak penting. Jadi kalau kita lagi baca Quran, kebayang ayatnya. Ya di sini udah peringatan nuzulul Quran, udah semalam. Nuzulul Quran itu Pak mengingatkan kita kembali bagaimana kita harus beradab, berakhlak dengan Quran. Setelah kita belajar baca Quran, baru juga kita belajar yang namanya asbabun nuzul, memahami Quran. Jangan begini, belajar membaca Al-Quran. Jangan orang ini udah berapa tahun jadi orang Islam belum bisa baca Quran. Banyak nggak Pak? Banyak. Dari lahir dari rahim orang Islam. Umurnya udah 40 tahun jadi orang Islam, 50 tahun, 60 tahun jadi orang Islam, belum bisa juga baca Al-Quran. Banyak. Apalagi kalau bikin pengajian Quran Pak, itu rata-rata, ayo bapak-bapak bikin pengajian Quran, itu bisa 50 orang hari pertama. Hari kedua tinggal 3 Pak. Oh, saya berapa kali ngaji Al-Quran tuh? Ngaji Pak, 25 orang, 30 orang. Wah, begitu ngajinya bacanya satu-satu, banyak nih. Pak baca, saya baca Ustaz. Iya, saya baca. Pakai 3 kali nanyanya. Iya baca, iya baca. Saya mah pengennya dengerin aja lah. Kira-kira kalau ngajarin orang berenang nggak di air, cepet bisa apa nggak ini? Ngajarin orang berenang tapi nggak nyebur-nyebur, kapan bisanya? Berenang tuh begini, teori doang. Kagak nyebur-nyebur ke air, kapan bisanya berenang? Banyak kan orang malu Pak baca Quran. Dulu ada pensiunan Brimob ngaji, padahal ngajinya berdua doang sama saya diundang ke rumahnya ngaji, apa itu namanya, privat ya, pensiunan Brimob. Pak baca, tengok takut anaknya denger katanya. Dia begitu baca, udah beres ngaji, Pak Ustadz, saya ini anggota Brimob, saya ditugasin Kalimantan, pelosok dulu, saya nggak takut. Begitu Pak Ustadz suruh baca Quran, saya keringetan Pak Ustadz. Kayak gitu hadirnya Mas sekalian. Susah. Banyak kali yang gengsi. Apalagi dia baca atau lupa atau salah ditegur, nggak terima. Banyak. Di kampung saya. Di sini mah enggak ya? Enggak ada. Enggak beda. Tapi sih katanya pindahan dari sini gitu. Banyak Pak. Ada orang non muslim mu'alaf baru 2 tahun 3 tahun jadi orang Islam udah belajar bisa baca Quran. Kita tahu Ustadz Felix Xiao, dia kan mu'alaf, udah bisa ceramah dia kan. Ya, belajarnya serius. Ini ada orang Islam dari lahir dari orang Islam udah puluhan tahun jadi orang Islam nggak bisa baca Quran. Makanya Pak, yang paling pertama itu dulu zaman saya lagi kecil itu, yang belajar yang paling pertama itu yaitu tadi Quran. Dulu belajarnya nggak ikro, dulu nggak ada ikro dulu, tuturutan, ya nggak? Alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u, a i u, gitu ya. Alif lam sukun fathah al, ha mim fathah ham, dal domah du, alhamdu, gitu dulu bacanya. Coba yang ngaji ikro tuh belum tentu bisa tuh begitu tuh. Jim fathah ja, jim nun sukun fathah jan, ba fathah baso, domah so, jajan baso tuh. Bisa dieja bacanya. Habis itu belajar tajwid, penting belajar tajwid. Nun sukun dan tanwin ketemu amjah ain ha gin ho dibaca jelas, karena amjah ain ha gin ho huruf idhar. Idhar artinya jelas. Begitu udah remaja dikit belajar tajwid, jadi tajwid cinta. Tajwid cinta belum dengar ya Bapak-bapak ya, tajwid cinta. Dia ngirim pesan ke seorang yang dia suka, dia bilang, aku di hadapanmu seperti huruf idgham bigunah ketemu nun sukun. Kenapa emang nggak dianggap? Paman ya'mal, saya tanya, huruf idgham bigunahnya mana? Ya kan, nun sukun ketemu ya. Paman ya'mal, ya kan huruf idgham bigunah kan, tapi bacanya gimana? Famai ya, nunnya dibaca nggak dianggap. Itu anak remaja begitu tuh belajar, naik lagi. Bahkan dulu Pak zaman saya kecil itu belajar tajwid itu izhar, ada kaidahnya.
Izhar apa kaidahnya? Linuni intas kun tajib tanwini min ghairi kunnatin bila tanwini. Itu gitu. Izhar ada lagi, idgham ada lagi, ikhfa ada lagi, beda-beda. Belajar habis itu tajwid, belajar tauhid. Baru tuh belajar tauhid. Allah itu sifatnya bagaimana? Dijelasin segala macamnya. Nah, maka kalau kita beradab dengan Quran dengan cara mempelajari, bacanya dulu. Baca dulu. Jangan kalau Ramadan nggak tersentuh bapak-bapak yang belum bisa baca Quran untuk bisa baca Quran, lagi mana di luar Ramadan. Kalau di Ramadan aja kita nggak ada kepengen di hati buat baca Quran, lagi mana di luar Ramadan. Belajar baca Quran, wabil khusus beradab kepada Quran. Belum lama nih Ramadan tahun ini saya habis beres kasih kultum di satu masjid, ada seorang bapak-bapak nih mimbar nyender di sini nih. Pegang mic, madu ke sono, kakinya belonjor baca Quran. Emang enak suaranya di mic. Bismillahirrahmanirrahim. Belonjor kakinya. Saya nggak omelin, enggak. Nah, besoknya ceramah nujul Quran saya lagi. Sebeneran nih saya bilang, saya cemes di sini. Beradab sama Quran itu begitu. Duduknya yang rapi. Mau ngadep Allah, ini kita lagi ngobrol sama Allah. Masa kakinya selonjor? Ada orang belajar baca Quran sambil tiduran. Wah, ini nggak ngerti adab Quran. Bapak-bapak jamaah sekalian, saya lagi kecil nggak pernah nemuin teman saya, siapapun ya teman saya, itu ngaji Quran ditunjuk pakai tangan, nggak ada. Dulu pakai kalam ngajinya, ya. Kalam apa sih namanya? Pokoknya satu kayu atau apa buat nunjuk Quran khusus dulu, nggak ada yang berani Quran ditunjuk gini. Saking adab sama Quran, berakhlak sama Quran. Bawa Quran tuh nggak pernah ditenteng begini. Nggak ada orang bawa Quran begini zaman dulu, atau begini dibawa-bawa. Begini semuanya Quran. Berakhlak sama Quran. Ya, ini kan yang kecil-kecil dulu, akhlak yang kecil. Tadi saya bilang orang tidak bisa mensyukuri yang kecil, gimana yang besar? Gimana mau ngerti, gimana mau paham? Oh, nggak ada dari sononya Pak Ustadz, begitu berakhlak begini-gini. Justru kita muliain ini. Bahkan orang tua kita dulu kalau habis ngaji, shadaqallahul azim, dicium Qurannya. Ya, kenapa? Saking akhlaknya sama Quran. Enggak ada keterangan begitu, tapi muliain Al-Quran. Naruhnya di tempat paling tinggi. Nggak ada tuh Quran ditaruh di bawah, di atasnya ada barang lain. Atau taruh Quran sejajar dengan kaki kita. Nggak ada zaman dulu begitu. Zaman sekarang coba lihat anak-anak sembarangan. Bahkan santri-santri aja sering saya omelin. Kenapa? Qurannya dicoret-coret. Bener sih santri tahfiz ngapal Quran, tapi nandainnya pakai pulpen. Saya bilang ente nggak berakhlak sama Quran. Nggak ada zaman saya kecil itu dicoret-coret Quran, nggak ada. Nah, hadirin jamaah sekalian, yang kecil-kecil akhlak Quran kita baru belajar baca. Habis itu baru yang namanya memahami. Nah, memahami ini butuh yang namanya asbabun nuzul. Nah, bapak-bapak jamaah sekalian, ketika kita lagi sholat, kemudian kita baca ayat, kita tahu asbabun nuzul, kebayang ceritanya tuh. Ya, kebayang ceritanya. Contoh misalkan ketika kita baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dua surat yang turunnya bareng-bareng disebut dengan al-mu'awwidhatani. Kita baca ayat itu, yang kita pikirin apa? Ya mungkin enak nih ayatnya pendek, paling kita pikirin begitu. Tapi kalau kita tahu asbabun nuzulnya, oh ternyata ayat ini turun waktu itu ketika Rasul sakit. Datang malaikat, yang satu pegang pala, yang satu pegang kaki Nabi. Kemudian dia bilang, ya Rasul, engkau ini ada yang nyihir, ada yang sihir engkau sehingga engkau sakit nih Rasul. Ambil bukulnya. Di mana kata Rasul? Di sumur, dalamnya kayak begini, sumurnya kayak gini, di bawahnya ada batu. Angkat batunya, di situ ada. Akhirnya Rasul suruh itu anaknya Abbas, yaitu Fudail bin Abbas, Fudail sono sumur turun, Fudail diangkat batu, di bawahnya ada itu rambut Rasul, dilipat-lipat pakai kain kain putih, kemudian diikat, ikatannya ada 11. Wah, ini nih ternyata nih diambil nih Rasul. Begitu Rasul pegang-pegang, Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril turun. Qul a'udzu birabbil falaq. Baca satu ayat, ikatannya copot.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma. Berapa ayat Al-Alaq? Berapa ayat? Ya lupa dah. Al-Alaq berapa ayat sih? Al-Alaq kalau Anas digabung jadi 11. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasikin wa min syarri hasidin. 5, Anas 6. Dibaca satu ayat Al-Falaq, copot ikatnya. Ini ikatannya copot sampai Qul a'udzu birabbil falaq copot 11 ikatannya copot. Maka terkenalah ini ayat al-mu'awwidatan, artinya 2 ayat perlindungan. Di bapak-bapak sebelum tidur disunahkan baca ini buat perlindungan. Kalau Al-Alaq biasanya perlindungan dari penyakit yang di luar, maling. Kalau bapak-bapak tidur sebelum tidur baca Al-Alaq, Al-Falaq, dijamin nggak akan ada maling, nggak akan kebakaran, nggak ada, perlindungan dari min syarri hasidin, dari penyakit orang-orang yang hasud sama kita. Maling kan hasud namanya, ya, pengen menyakiti kita, terlindung kalau baca ini. Bapak-bapak jemaah sekalian, saya pernah baca buku Imam Ghazali, kitabnya Imam Ghazali. Itu zikiran sebelum tidur itu lebih banyak daripada zikiran ba'da sholat. Sebelum tidur sama ba'da sholat itu banyakan sebelum tidur. Imam Ghazali jelasin kenapa begitu, karena kalau tidur mah belum tentu kita bangun lagi, makanya zikirnya banyak. Kalau baca Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, itu kalau kita kan taunya cuman bismika doang itu kan ya, bismika Allahumma ahya bismika amr. Itu ada bismillahirrahmanirrahim wada'tu janbi ala yamini wa ala yasari, panjang itu zikirannya. Cuman kan kita kan kalau dikasih juga zikirannya belum tentu kebaca itu. Udah keburu ngantuk. Nah, kata Imam Ghazali begitu Pak, zikirannya lebih banyak sebelum tidur. Kenapa? Emang nggak ada yang jamin kita bangun lagi. Siapa yang jamin kita bangun lagi? Tahu-taunya kita bangun-bangun, tahu-taunya udah di alam barzah gimana? Kita nggak tahu. Tapi ini zikiran-zikiran kita dibaca, luar biasa. Maka baca Al-Falaq buat perlindungan dan kejahatan yang dari luar badan kita. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, dengan Tuhan yang menguasai waktu subuh. Maksudnya waktu subuh ini kan dari gelap ke terang. Maksudnya Allah yang nguasain kegelapan, ya terangan juga, semuanya deh. Tapi di sini Rabbul Falak ini cuma disebutin sekali. Tapi kalau a'udzu birabbin nas, kalau a'udzu birabbin nas, ilahin Rabbin nas apa? Tuhannya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia juga. 3 kali Allah sebutin kata Tuhan di ayat itu tuh. Qul a'udzu birabbin nas. Mananya apa? Kalau qul a'udzu birabbin nas itu perlindungan buat dari dalam. Kenapa pakai Tuhan 3 kali? Karena godaan dari dalam lebih kenceng daripada godaan dari luar. Oh, saya tanya lah, godaan mana yang lebih dalam, yang lebih bahaya, yang lebih merusak? Godaan dari dalam diri apa dari luar diri? Bapak-bapak dihasut sama orang belum tentu ke bawah, tapi kalau udah hawa nafsunya yang ngomong, sering kita ke bawah gak? Maka sering-sering baca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas. Di dalam tafsir munasabah itu ayat pertama yang Allah surat pertama Al-Baqarah itu yang dibahas apa? Keraguan. Zalikal kitabu la raiba. Ini kitab Quran la raiba, nggak ada keraguan. Yang diceritain keraguan. Di paling ujung An-Nas keraguan juga. Min syarri was apa? Ragu. Maka penyakit yang paling kenceng buat manusia apa tuh? Ragu. Ada orang wudu nggak beres-beres, ragu. Wudu, lama amat wudu. Dia takut belum sah. Ada yang begitu. Ada yang sholat takbirnya lama. Allah. Oh iya. Nah, imam udah ruku dia masih begitu aja udah. Dulu di zaman saya di pesantren itu Pak, kalau wudhu di kolam, airnya ngalir. Ada yang datang, ada yang pergi airnya. Terus wudhunya santri itu jongkok di kolam itu.
jongkok. Nah, teman saya wudhu lama banget, sholat zuhur 4 rakaat udah beres, dia masih wudhu aja. Ini penyakit was-was. Akhirnya ada guru saya, ya maksud anak Pak Kiai itu, kamu kenapa sholat zuhur terlambat? Ini wudhu, dia lama banget. Akhirnya pas lagi wudhu didorong aja langsung masuk ke dalam kolam, cempurin biar nggak ragu lagi. Ini penyakit ragu bahaya Pak. Mohon maaf, ada orang istinja, bahasa kitanya mohon maaf, cebok. Kemudian dia nggak yakin bersih, dia terus begitu, akhirnya terluka. Akhirnya bisa batalin puasa dia. Karena diantara yang membatalkan puasa adalah masuk sesuatu dari lubang yang 5. Nih kuping, mulut, mata, depan, belakang, batal puasanya. Lurus aja dikorek-korek. Kenapa? Emang gara-garanya was-was. Ini was-was, hati-hati. Orang kalau udah kena penyakit was-was, gelisah terus, perasaannya nggak enak. Maka sungguh beruntung orang yang diberikan yang namanya kenyamanan hati. Gimana caranya? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Zikir. Zikir. Jadi zikir itu bukan bikin orang jadi pinter, tapi kepinterannya diatur sama zikirnya. Sebab ada orang pinter belum tentu benar, ada orang benar belum tentu pinter. Jadi lebih baik mana, pinter tapi benar apa benar tapi pinter? Nggak ada pilihan ketiga, nggak ada. Pilih nomor 3 lah. Nah, kalau belajar jadi pinter, tapi dengan kepintaran, orang banyak nggak memanfaatkan kepintarannya untuk keuntungan pribadinya? Banyak. Nah, biar kepintarannya dipakai dengan bijak, zikir nih yang ngatur. Nah, hadirin yang sekalian rahmati Allah subhanahu, kembali lagi nih kepada tadi perang Badar tadi tuh. Perang Badar. Maka ini disebut dengan peristiwa perang Badar ada di dalam Ramadan. Nuzulul Quran ada di dalam Ramadan. Termasuk wafatnya istri tercinta dari Rasulullah, Sayyidah Khadijah, di bulan Ramadan. Sayyidah Aisyah meninggalnya, wafatnya di Ramadan. Putri beliau Fatimah di Ramadan. Nah, hadirin yang sekalian, ketika Sayyidah Khadijah meninggal, hadirin yang sekalian, Rasulullah SAW ini sangat tertekan. Kenapa? Karena ini Khadijah adalah partner dakwahnya Rasulullah. Namun yang paling hebat dari Sayyidah Khadijah, sebelum wafatnya, dia itu bilang sama Fatimah. Fatimah ini anaknya. Fatimah bilang sama ayah kamu, kalau saya meninggal, saya pengen dikafanin pakai sorban. Jadi Rasul itu punya rida itu sorban, rida ya. Rida, saya pengen dikapankan pakai rida ayahmu yang warna putih itu. Bayangin, Sayyidah Khadijah, sepertiga kekayaan Mekah punya Khadijah. Hartanya habis buat dakwah. Tapi minta untuk kain kapan aja, enggak langsung minta berani sama suaminya. Saking berakhlaknya sama suami. Khadijah tuh Pak. Ya. Khadijah minta sama suaminya aja nggak bisa, nggak berani. Padahal sepertiga kekayaan orang Mekah. Saya pernah mikir begini waktu baca sejarah Sayyidah Khadijah itu. Kita tahu Sayyidah Khadijah umurnya 40, loh Nabi 25. Sayyidah Khadijah orang kaya. Nikah sama berondong, bahasa anak sekarang ya. Berondong 25 tahun lah. Coba, misalkan bapak di usia 25 tahun nikah janda 40 tahun orang kaya. Pertanyaannya, bapak diatur istri apa istri ngatur bapak? Hah? Orang kita yang tuaan dan sekarang kita diatur nanti gitu. Bener nggak? Ini apalagi posisinya lebih kaya, ekonomi dia yang pegang, tapi bisa sama Nabi Muhammad tunduk. Maka hikmah kenapa Nabi Muhammad istrinya banyak-banyak itu supaya kita ambil pelajaran, bukan nambahin istri, bukan. Kenapa? Rasulullah SAW bisa, karena sebagai uswatun hasanah, contoh yang paling paripurna, ngajarin nih perempuan itu wataknya semua ada di istri Rasul. Yang cerewet ada, yang bawel ada, yang mata duitan ada, yang cemburuan ada. Itu ada di istri Rasul semua. Tapi begitu nikah sama Rasul, tunduk semua sama Rasulullah SAW. Gimana caranya? Bapak pelajari tuh sejarah Rasul. Kebetulan bapak dapat yang mana?
Bukannya kita harus ngambil sejarah Rasul nambahin istri. Ya, yang dilihat itunya doang. Lihat, lihat Sayyidah Khadijah, orang kaya, duitnya banyak. Kadang-kadang kita yang nyari duit aja kita diatur sama istri. Ada ketawa-tawa mulu nih, ketawa-tawa aja. Gitu, kita yang cari uang, kita yang menghasilkan uang diatur. Rasulullah SAW lebih muda, pengalamannya kurang, tapi beliau punya akhlakul karimah sehingga bisa membimbing istrinya. Bahkan istrinya itu enggan banget nama beliau, apa namanya, takzim banget, sampai minta kain kapan aja diwakilin sama Fatimah. Bilang sama ayah dah. Ya kan biasa tuh bapak-bapak kalau misalkan istri meminta apa-apa kan kadang-kadang suka lewat anak ya. Ya. Bilang sama ayah, besok jalan-jalan ya, begitu. Dibilang, ayo jalan-jalan ya. Itu biasanya pesan tersirat dari seorang istri biasanya tuh. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Rasulullah SAW. Bahkan di akhir Rasul itu punya kebiasaan, Pak. Rasul itu paling seneng disisirin. Jadi Rasul lagi duduk di pangkuannya Sayyidah Khadijah. Jadi ini sunnah nih, sunnah. Bapak-bapak sunnah. Jadi kalau istri lagi duduk-duduk santai, bapak tidur di pahanya nggak apa-apa. Sunnah sambil disisirin. Ini Rasul disisirin sama Sayyidah Khadijah. Begitu disisirin, kemudian Sayyidah Khadijah netesin air mata. Setelah netesin air mata, kemudian Rasul tanya, kenapa? Mungkin bahasa ini saya improvisasi bahasa kita ya, gitu ya. Kenapa? Enggak kenapa-napa, saya cuma sedih aja. Sedih kenapa? Kamu sedih ya nikah sama saya, kata Rasul. Harta kamu yang sepertiga kekayaan kota Mekah habis semuanya buat dakwah Islam. Enggak, saya nggak sedih itu. Apa kamu sedih jadi sekarang ini susah sama saya? Bahkan kita tahu Rasulullah SAW itu menjahit pakaiannya sendiri. Artinya apa? Berarti nggak punya duit agak banyak buat beli baju. Dakwah waktu itu susah. Khadijah yang tadinya orang kaya jadi susah hartanya buat ngebiayain Islam semua. Korbannya luar biasa buat Islam Sayyidah Khadijah. Apa kata Sayyidah Khadijah? Bukan itu. Terus kenapa kata Rasulullah? Apa yang membuatmu sedih? Wahai istriku Sayyidah Khadijah, apa kata Sayyidah Khadijah? Justru saya sedih karena saya nggak punya apa-apa lagi buat korban di agama Islam ini. Karena harta saya udah habis semuanya. Maka saya pesankan kepada engkau ya Rasulullah. Dia nggak pernah manggil namanya. Sayyidah Khadijah nggak pernah manggil nama suaminya. Wahai Rasulullah, saya pesankan kepada engkau, jikalau nanti saya meninggal dunia, kemudian engkau kuburkan aku, seandainya nanti tulang belulangku berguna buat perjuangan Islam, gali makamku, aku ikhlas, aku ridho. Ada istri bapak yang begitu? Istri saya juga enggak. Lihat bagaimana buat perjuangan agama Islam. Yang ada bawa duit 50.000, mau sholat, mau berangkat, mau sedekah, kegedean itu begitu. Hadirin jamaah sekalian, luar biasa Sayyidah Khadijah. Lihat, dia orang kaya jadi susah. Dia bilang, "Pak, tulang belulang saya kalau seandainya buat bermanfaat buat perjuangan Islam, nanti satu saat gali. Saya ikhlas, saya itu." Hadirin jamaah sekalian, maka ketika ini Sayyidah Khadijah meninggal, wajar Rasulullah SAW agak hati kemanusiawiannya keluar, sedihnya. Ya, maka ketika menikah dengan Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW tuh kalau lagi itu suka ada cerita-cerita. Oh, kalau istri saya yang dulu begini, itu manusiawi. Maka Sayyidah Khadijah Sayyidah Aisyah kalau Rasul lagi cerita tentang Sayyidah Khadijah cemburu gak tuh? Cemburu. Mungkin bahasa kita begini. Sayyidah Fatimah kan anaknya Khadijah. Sayyidah Aisyah lapor mungkin karena cemburu dia bilang nenek tua lah, begitu bahasanya, tua, ajuzah itu yang udah rentan, udah tua. Ya mungkin bahasa kita nenek tua dah, bahasa kita sekarang gitu. Nenek tua diceritain mulu, mungkin begitu bahasa kitanya mah. Wah, Rasul sih ketawa aja.
Rasul tahu. Tapi anaknya Khadijah nggak diterima dong, ibunya dibilang tua. Namanya Fatimah. Nih keadaan konflik nih di rumah tangga Rasul. Akhirnya Fatimah datang ke Rasul. Mungkin bahasa kita begini, bapak kok diem aja? Istri bapak yang pertama dikatain tua begitu. Ya kan saya ini anaknya. Wah, ini perempuan yang keluar nih. Kata Rasulullah SAW apa? Justru yang hebat itu ibu kamu. Ibu kamu tua, dapat bujangan kayak saya. Tuhan Aisyah masih muda, cantik, dapat orang tua kayak saya. Ya, tuh hebatnya Rasulullah SAW. Jadi rumah tangga itu ada seninya gitu Pak. Ya, jadi benar-benar bisa ngeredam yang namanya konflik-konflik seperti itu. Ini banyak sejarahnya. Maka ketika Rasulullah SAW ditinggal Khadijah, Rasulullah SAW bingung. Ditambah di tahun yang sama Rasulullah juga ditinggalkan oleh paman beliau, yaitu Abu Thalib. Barulah Rasulullah SAW dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirin jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah suruh belum? Belum. Tapi udah hampir 1 jam ya. Iya, lidah saya udah kering soalnya. Hadirin bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hanya sekedar itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya yang berbicara di sini juga belum tentu lebih baik dari bapak ibu yang mendengarkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.